Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Trias. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Trias hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah sehat ya Bu Trias. Saya teh di sini karena mendengar nanti Bu Trias akan ada observasi ya, kebetulan nanti saya akan menjadi observernya ketika Ibu observasi. Nah, jadi kita sekarang ngobrol-ngobrol dulu nih sebelum Bu Trias observasi, nggak apa-apa ya? Iya. Oke. Ibu kalau boleh tahu ketika nanti observasi tujuan pembelajarannya apa ya Bu? Tujuan pembelajarannya menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel dengan metode eliminasi dan substitusi. Oke, SPLDV dengan eliminasi dan substitusi ya. Terus kira-kira nanti area yang dikembangkannya apa saja Bu? Area yang dikembangkannya yang pertama keteraturan suasana kelas, kemudian bergotong royong dan kesadaran sosial sama bernalar kritis. Oke, ada beberapa ya, keteraturan suasana kelas, kemudian gotong royong, kemudian tadi yang terakhir adalah kesadaran sosial dan bernalar kritis. Ada 4 ya Bu ya. Nah, dari tadi yang 4 yang akan Ibu kembangkan, kira-kira strategi apa nih yang akan Ibu gunakan ketika nanti observasi di kelas? Ya, untuk keteraturan suasana kelas, saya nantinya mau membagi peran dalam kelompok ya, sehingga anak-anak semuanya memiliki peran yang berbeda-beda. Karena nantinya mau praktek jual beli, jadi ada yang berperan sebagai penjual, pembeli, dokumentasi, dan melakukan diskusi. Kemudian yang selanjutnya untuk gotong royong dan kesadaran sosial, saya rasa ini berkaitan ya. Jadi bergotong royong dan kesadaran sosial ini dimulai dengan pengelompokan dengan hasil asesmen awal yang itu. Kemudian selanjutnya saya akan mengingatkan anak-anak supaya mau menerima temannya siapa saja gitu ya, siapapun teman kelompoknya, mau menerima dan menghargai perbedaan itu ya, kekurangan dan kelebihan rekannya itu. Kemudian untuk bernalar kritis saya menerapkan model PBL, problem based learning, dengan praktek jual beli. Jadi diharapkan dari praktek jual beli dengan matematik kontekstual ya, kemudian dengan disajikan masalah, problem, nantinya anak-anak muncul bernalar kritisnya. Oke, sudah bagus sekali nih, terlihat ya tadi sudah ada strategi-strategi yang Ibu rencanakan. Nah, misalkan ini mah Bu, tadi kan strateginya sudah diceritakan, kalau misalkan ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan yang Ibu lakukan tadi, kira-kira ada rencana lain nggak Bu? Kemungkinan nanti saya ganti lagi Bu model atau metodenya kalau misalkan memang ketika diterapkan ternyata itu tidak sesuai. Oke, nanti jadi berarti diganti model sama metodenya kalau ada kendala. Kemudian kalau boleh tanya lagi nih Bu, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu nanti ketika melakukan proses observasi? Saya pastinya akan minta bantuan ke rekan sejawat di MGMP Matematik ya Bu ya, meminta saran, masukan. Nanti akan saya sampaikan rencana saya seperti ini. Mungkin nanti saya dapat masukan lagi dari teman-teman di MGMP Matematik supaya lebih ini ya, rencananya lebih matang gitu. Iya, jadi diskusi dengan rekan sejawat ya. Jadi suka ada masukan ya Bu ya, kalau diskusi dengan rekan sejawat. Nah, kira-kira sejauh ini persiapannya sudah sejauh apa nih Bu? Persiapannya tadi sudah ada rencana ya, kemudian di minggu ini saya akan mulai mengerjakan modulnya dan membuat LKPD-nya gitu. Oke, minggu ini berarti bikin modul ya. Dan LKPD berarti nanti observasinya kapan Bu? Observasinya minggu depan ya? Minggu depan hari Senin. Hari Senin minggu depan di kelas 8I. 8I ya, berarti nanti minggu depan saya masuk ke kelas Bu Trias ya untuk melihat proses ketika Bu Trias mengajar di kelas 8I. Mudah-mudahan nanti lancar ketika proses observasi ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi setelah observasi ya. Terima kasih Bu Trias atas waktunya. Ya, sama-sama Bu Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, silakan pimpin doa dulu. Siapa yang mau pimpin doa?
Aku ibu. Jika ada kaki tekan aja. Sebelum aja kalau baliknya berdoa. Amin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, coba dilihat sekelilingnya apakah ada sampah atau tidak. Tidak. Kalau ada sampah silakan dibersihkan sampah ya. Ada sampah tidak? Ada. Kalau ada ini kakinya boleh buang. Yang ada sampah silakan dibuang. Sini mas, kita ke sini mas. Bertemu lagi dengan Ibu ya, Ibu Tria Sembayu. Kita kali ini akan belajar tentang sistem persamaan linier dua variabel. Ya. Oke, tapi sebelum belajar, Ibu ingin mengingatkan dulu nih. Nah, kita ingat kesepakatan belajar yang sudah kita buat di awal pembelajaran ya, di awal semester. Yang pertama apa? Yang pertama tertib saat pembelajaran, itu sangat luas ya. Yang pertama harus menggunakan HP secara bijaksana ya. Kalau memang diperlukan nanti mungkin untuk asesmen dan lain sebagainya, maka digunakan ya. Ke toilet boleh? Boleh, tapi izin dulu, tidak lama dan tidak berkali-kali. Kemudian membawa buku sesuai pembelajarannya. Terus ini kira-kira apa? Aktif selama pembelajaran ataupun selama diskusi. Boleh makan tidak? Boleh pada jam istirahat. Kalau minum silakan ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, saling menghormati dan menghargai. Ini apa maksudnya? Mendengarkan siapapun yang sedang berbicara, jangan disela ya, kita mendengar. Kemudian kira-kira ini apa maksudnya? Berdiskusi bisa. Terus apa kira-kira? Kalau bicara harus bagaimana? Sopan, bicara yang baik. Ingat ada berbicara. Kemudian ini kira-kira apa? Betul, memberikan pendapat atau saling menghargai pendapat. Siap untuk belajar? Ya. Nah, sebelum kegiatan pembelajaran, Ibu ingin mengajak teman-teman membuat jurnal dulu. Ibu sudah share di grup yang membuat jurnal, silakan di ini dulu ya, membuat jurnal. Yang jurnal awal. Nah, ini ya jurnal awal atau boleh scan barcode bisa. Yang jurnal awal. Ada HP-nya? Ada di grup ya yang jurnal awal. Ada kuotanya berbagi. Siapa yang mau berbagi? Ya, silakan diisi dulu. Nah, ada berapa orang nih? Ada yang senang, ada yang sedih, mungkin ada yang galau. Sekarang Bagaimana perasaan hari ini? Ibu ingin tahu nih teman-teman di sini kebanyakannya perasaannya seperti apa? Apakah senang, sedih, atau galau? Ya. Silakan. Lu mana HP-nya itu? Nanti yang nggak bawa HP itu sambil tanya dulu gimana perasaannya hari ini? Sedih, senang, galau? Mau campuran? Itu pilihannya ada 3. Yusuf gimana perasaannya? Senang, alhamdulillah. Tapi yang menurut galau ya karena coba.
Indra nggak bawa HP? Tadi alasannya lagi galau ya? Oh lagi lobby. Ya oke. Oke sudah. Kita lanjut. Alhamdulillah ya. Sebagian besar di sini hari ini merasa senang ya. Mudah-mudahan setelah belajar tambah senang, tambah banyak yang ya. Oke, pertanyaan kedua nih, apa tujuan yang ingin kamu capai hari ini? Apakah tujuannya main, belajar, atau apa ya? Ya, silakan mengingat apa saja. Menu tujuannya hari ini apa belajar? Apa tujuannya apa? Tujuannya apa? Belajar. Siapa lagi yang bawa HP ya? Belajar sungguh-sungguh. Iya. Siapa lagi nggak bawa HP itu langsung tanya. Oke, Hafiz apa tujuannya hari ini? Belajar alhamdulillah. Dapatkan ilmu baru, belajar dengan lancar. Normal, ada yang netral. Tujuan kan normal. Natural itu apa sih? Oh, ada yang tidak punya tujuan juga ternyata tidak ada tujuan nih. Berarti seperti jalan-jalan tidak punya tujuan juga. Oke, sudah? Ya. Asli tujuannya apa hari ini? Tujuannya apa? Oke ya, sudah banyak yang respon. Ada lagi yang belum respon? Sudah ya, terima kasih. Kalian sebagian besar di sini tujuannya setelah itu ingin belajar. Alhamdulillah, berarti kalian menyadari ya kewajiban kalian sebagai peserta belajar. Nah, kemudian sekarang untuk penentuan kelompok kita isi asesmen awal dulu ya. Silakan diisi dulu ini yang kuisis. Sudah Ibu share. Nah, ini ya. Yang kuisisnya untuk pengelompokan ya. Semua buat pengelompokan baru satu orang dengar. 5. Ada yang tidak hadir hari ini? Bima tidak hadir, kemana Bima? Ya kita sambil doakan ya. Mudah-mudahan Bima bisa segera sembuh dan bergabung kembali dengan kelas ini. Amin. Sudah? Yuk kita mulai ya.
Ada ya? Ada ya? Oke, silakan. Siap-siap dulu, siap-siap dulu ya.
Perhatikan kalau pakai gambar seperti ini nih, di gambar ya, lihat. Harusnya jam 12 ya, relnya. Ya, ya oke, terima kasih ya. Jadi kalau dengan gambar sama sebetulnya ya, hanya medianya dengan gambar. Terima kasih buat fotonya ya. Kesimpulannya, Ibu minta senang ya. Jadi cara atau metode untuk menyelesaikan NPL itu tadi ada apa aja? Ada cara apa aja? Cara pengurangan atau eliminasi itu ada apa lagi? Substitusi bisa juga pakai gambar ya. Kira-kira langkah-langkahnya tadi sudah dijelaskan. Kira-kira mana yang paling mudah? Bikin gambar atau dengan model matematika? Ya mungkin ada beda-beda ya. Ada yang suka dengan model matematika, ada yang suka dengan digambar. Ada juga ada soal yang disajikan ya. Juga kemudian dalam menerapkan metode matematika. Nah ini sebagai evaluasinya teman-teman kerjakan yang tadi pertanyaan pembantu biasa. Coba siapa yang bisa mengerjakan paling cepat? Ayo, ayo mas, dia menitiup mas. Ada yang di sini bisa ya. Dia beresupkan.
Perwakilan aja dulu, nanti sisanya boleh difoto, boleh dikerjakan di rumah ya. 31.000. Untuk adalah 31.000. Nanti ibu kalau ya. Adila. Kira hari ini sampai jam 12. Sudah ada yang mau? Ada yang sudah berfoto? Ada yang bisa? Ada yang bisa, yang lainnya silakan dikerjakan di rumah ya. Coba perwakilan yang bisa, ayamnya berapa? Aku 8.000. Ya, satu nasinya? 5.000. Baca itu tolong 5.000 betul. Ya, untuk pertama untuk yang sudah bisa ya. Yang keduanya 5 ayam dan 3 nasi, kira-kira berapa? Tadi ayamnya 55.000. Ya, silakan yang belum nahan, yang masih nahan ya, ayah Yusuf masih nahan, nanti dicoba lagi di rumah ya. Oke, terima kasih ya. Sudah perwakilan. Nah, untuk sekarang terakhir diminta refleksinya. Silakan boleh di barcode atau sudah ibu saya gitu untuk refleksinya. Yang refleksi ya, yang refleksi. Ya, yang Padlet ya. Silakan diisi refleksinya yang Padlet. Yang Padlet. Mana boleh itu di bagian situ ada. Nah, apa bagian yang paling menarik? Ya. Iya dijawab. Tambah postingan. Silakan isi. Ini klik tambah postingan. Tinggal diklik yang tanda tambah. Ya, klik tambah postingan atau ada yang dipakai oleh tambah ya. Ibu sambil mengeluarkan ininya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bu Lia. Bagaimana kabar
kemarin setelah observasi perasaan Bulia gimana nih? Perasaannya lega ya Bulia, alhamdulillah salah satu tugasnya sudah selesai, kemudian senang juga melihat anak-anak mau belajar. Iya, dan senang ya. Kemudian apakah yang kemarin dilakukan di kelas itu sesuai dengan yang sudah direncanakan oleh Ibu? Ya, sesuai dengan yang sudah saya rencanakan, semua rencana-rencana ini kan sudah dijalankan waktu observasi. Ya alhamdulillah ya Bu ya, jadi sudah sesuai rencana. Kemudian kalau dilihat dari tujuan pembelajarannya apakah sudah tercapai atau gimana Bu? Tujuan pembelajaran saya lihat sudah tercapai ya Bu, dilihat dari hasil asesmen akhir siswa, sebagian besar siswa sudah mampu menyelesaikan persamaan dengan baik. Alhamdulillah ya, berarti tujuan sudah tercapai gitu dari asesmen akhir. Kemudian kemarin ketika pelaksanaan observasi ada kendala atau tidak Bu di kelas? Ada sih sebetulnya beberapa kendala. Yang pertama kendala dari teknis ya, dia beberapa kali smartboardnya mati ya, tapi alhamdulillah bisa teratasi gitu. Waktu itu terpikir asalnya mau misalkan ice breaking melalui itu, akhirnya terpikir ice breaking lagi. Itu kendalanya, tapi bisa diatasi ya. Sudah sih, saya rasa itu saja yang kendalanya. Kendala teknisnya dari ketika awalnya kemudian ternyata karena Ada tiba matinya beberapa kali. alhamdulillah kemarin saya lihat Ibu Buca sudah mengantisipasi dengan baik ya adanya kendala teknis kemarin. Kemudian menurut Ibu nih kemarin kira-kira apa sih yang sudah baik dan apa yang perlu ditingkatkan dari Ibu? Saya rasa yang sudah baik itu pengelolaan kelasnya ya Bu, karena kemarin kita itu dalam kelompok berbagi peran, ada penjual, pembeli, dokumentasi, ada diskusi, jadi semua anak itu terlibat. Yang dulunya jarang ikut belajar, akhirnya mau belajar gitu ya, karena semuanya mendapatkan peran seperti itu. Tetapi mungkin ada yang harus dievaluasi juga sepertinya ya. Yang pertama itu tadi yang sudah baik, terus anak-anak terlihat senang belajar karena kemarin kita pendekatannya sudah ke kontekstual ya, jadi anak-anak merasa dekat ya dengan keseharian mereka. Ya, kemarin saya lihat juga kan anak-anak dibagi peran, ada yang jadi penjual, ada yang jadi pembeli ya, jadi semuanya dengan peran masing-masing. Makanya mereka ketika belajar jadi aktif ya, aktif dan menyenangkan. Kemudian ini pertanyaan selanjutnya, kira-kira nih kemarin kan pakai PBL ya. Nah, apakah nanti di pertemuan selanjutnya Ibu akan menerapkan model dan metode yang sama untuk pertemuan selanjutnya? Untuk pertemuan selanjutnya sepertinya saya akan menerapkan model yang berbeda ya Bu ya, karena materinya juga berbeda, kemudian kita lihat kondisi anak ini juga nanti apakah bisa dengan PBL atau tapi kemungkinan sih berbeda ya, supaya lebih variatif, anak-anak juga lebih semangat belajar. Ada variasi model pembelajarannya supaya anak-anak juga tidak bosan di kelas. Kemudian kira-kira nanti setelah observasi kemarin, apakah ada aktivitas pengembangan diri yang akan Bulias lakukan? Ya, melihat dari yang kemarin, kita itu kan perlu mengembangkan dirinya, perlu belajar dan terus belajar gitu, supaya kita bisa lebih baik lagi dalam proses pembelajarannya khususnya. Jadi mungkin rencana saya mau mengikuti workshop ya, workshop sekarang banyak di media sosial, terus di PMM juga sudah banyak ya, webinar dan lain sebagainya. Jadi saya rasa saya akan mengikuti pelatihan mandiri sama workshop juga. Karena untuk meningkatkan kualitas Ya, pembelajaran ya. Jadi dan lebih tahu lagi gitu supaya anak-anak aktif, anak-anak bisa belajar kira-kira harus dari mana. ikutan workshop. Terus kira-kira kapan itu waktu untuk memulai aktivitas pengembangan dirinya? Ya, rencananya bulan depan loh ya, karena bulan sekarang masih ada aktivitas yang lain, insya Allah dilakukan dimulai lagi. Mudah-mudahan bulan depan sudah mulai ya. Nah, dari aktivitas pengembangan diri yang tadi aku rencanakan akan
berhasil, pertama mungkin jika pemahaman saya bertambah ya. Yang kedua, jika saya sudah bisa mengimplementasikannya di kelas, ya dilihat dari respon siswa. Respon siswanya bagaimana, nanti saya refleksi lagi siswanya bagaimana setelah saya mengikuti workshop, saya implementasikan respon siswanya apakah positif atau enggak. Selain itu mungkin dari rekan sejauh juga ya, sama saya butuh masukannya dari kepala juga ketika observasi, ya itu yang saya butuh. Butuh bantuan rekan Ya, betul. dari kepala sekolah Iya, ya untuk melakukan pengembangan diri. Terima kasih Bu Trias, alhamdulillah pelaksanaan observasinya sudah selesai. Kemarin juga sebelumnya kita sudah melakukan percakapan properti ya, terus sekarang sudah selesai. Mudah-mudahan nanti apa yang direncanakan seperti aktivitas pengembangan diri dan yang lain-lain mudah-mudahan berjalan lancar dan berdampak